A. Bersuka cita. Yes, yes, yes. Oke adik-adik, sekarang kita mau mulai ibadah kita nih. Yuk sebelum mulai ibadahnya, kita saat teduh dulu ya. Yuk lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, sekarang kita mau nyanyi satu lagu, judulnya Kerja Buat Tuhan. Pada tahu kan ya? Yuk kita nyanyi sama-sama ya. Kerja buat Tuhan selalu manis, lihat pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang. Dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri kepada Tuhan saudara, kata Tuhan selalu manis. Nah teman-teman, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu. Sekarang kami siap memulai ibadah. Tuhan Yesus, tuntun kami supaya mengikuti ibadah dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Amin. Nah sekarang teman-teman, kita menyanyi Cintakan Yesus. Cintakan Yesus tak berarti hanya nyanyi dan doa. Kita harus juga baik hati dan mengikut perintahnya. Adik-adik semuanya, sekarang kita akan membaca Mazmur. Adik-adik boleh siapkan Alkitabnya. Buka dari Mazmur 33 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-22. Saya ulangi kembali, Mazmur 33 ayat 18 sampai 22. Kalau sudah ketemu, yuk kita baca sama-sama. Mulai dari perikopnya ya. 1, 2, 3. Mazmur 33 ayat 18 sampai 22. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersuka cita, sebab kepada nama-Nya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Demikianlah pembacaan Mazmur. Sekarang Alkitabnya boleh disimpan. Kita akan menyanyikan lagu Allah Adalah Kasih. Halo adik-adik, senangnya bisa tetap beribadah bersama walau kita ada di rumah masing-masing ya. Nah, kali ini kakak mau memberikan pengumuman PA untuk kita semua. Pengumuman yang pertama, untuk IMPA minggu depan kita masih menggunakan video seperti ini ya.
Jadi adik-adik bisa tetap beribadah di rumah aja. Pengumuman yang kedua, kegiatan PA Pelita seperti paduan suara, futsal, dan tarian daerah masih belum bisa berjalan ya. Untuk info selanjutnya nanti akan disampaikan lagi. Ditunggu ya info selanjutnya. Pengumuman yang ketiga, adik-adik di dalam ibadah ini tetap ada persembahan IMPA ya. Dengan cara masukkan persembahan adik-adik ke dalam amplop, lalu tuliskan tanggal IMPA hari ini ya. Nanti persembahannya bisa diserahkan orang tua dan orang tua bisa menyerahkannya ke gereja melalui transfer bersamaan dengan persembahan ibadah hari Minggu dewasa. Pengumuman yang keempat, kita harus selalu jaga kesehatan ya adik-adik. Rajin cuci tangan dengan baik dan benar. Istirahat yang cukup dan mari kita mengonsumsi makanan dan minuman yang bergizi ya. Nah, untuk yang terakhir, yuk kita selalu berdoa supaya adik-adik dan keluarga juga kita semua bisa bertemu lagi di gereja dengan keadaan yang sehat dan penuh sukacita. Demikian pengumuman PA minggu ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi PA. Apa kabar PA? Bersuka cita. Yes, yes, yes. Adik-adik, sekarang kita mau memulai ibadah. Sebelumnya kita mau nyanyi satu lagu dulu. Judulnya I've Got the Joy. Joy itu kan sukacita kayak tadi. Jadi kita semua senyum ya. Nanti gaya joy-nya kayak gini. In my heart-nya kita bikin gambar love. Oke adik-adik? I've got the joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart, down in my heart. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita panggil Kak Putri bersama-sama yuk. Dalam hitungan 3 ya. 1, 2, 3. Kak Putri. Shalom adik-adik, salam kenal, nama kakak Kak Putri. Pagi ini Kak Putri akan membawakan cerita dari Alkitab. Ayo, siapa yang sudah siap mendengarkan? Nah, sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa dengan sikap yang benar. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur di pagi ini kami masih boleh beribadah di rumah. Ya Tuhan, berkatilah kami dan mampukanlah kami agar kami dapat mengerti isi firman Tuhan yang akan kami baca dan pelajari hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Hari ini kita akan mendengar dan belajar cerita Alkitab dari Rut 1 ayat 1 sampai dengan 14. Adik-adik bisa minta tolong papa mama atau kakak di rumah untuk membacakannya ya. Begini ceritanya. Ketika kelaparan melanda Israel, Bapak Elimelek, Ibu Naomi dan kedua putranya pergi ke Moab untuk mencari makanan. Namun, tidak lama sesampainya di Moab, Bapak Elimelek meninggal. Setelah itu, kedua anak laki-laki dari Ibu Naomi menikahi wanita Moab, yaitu Orpa dan
Rut. Lalu kedua putra itu meninggal juga. Ketika Ibu Naomi mendengar kabar bahwa kelaparan di Israel sudah berakhir, maka ia memutuskan untuk pulang kampung. Dalam perjalanan pulang, Ibu Naomi berkata kepada kedua menantunya untuk tidak perlu mengikutinya lagi dan menyuruh mereka kembali ke rumah orang tua mereka masing-masing di Moab. Dengan tangisan, Orpa izin untuk kembali ke orang tuanya. Sedangkan Rut tetap bersama dengan Ibu Naomi melanjutkan perjalanan. Nah, dari cerita yang baru saja kita dengar, adik-adik masih ingat nggak ya? Ibu yang pindah dari Bethlehem ke Moab, namanya siapa? Ya, betul, Ibu Naomi. Kita baca sama-sama ya hurufnya. N A O M I, pintar. Lalu ada dua ibu yang menjadi menantunya Ibu Naomi. Siapa ya namanya ya? Masih ingat tidak? Betul, namanya Ibu Orpa dan Ibu Rut. Kita baca sama-sama hurufnya ya. O R P A, R U T, pintar. Melalui kisah ini, adik-adik juga bisa belajar untuk berjuang. Berjuang apa ya? Aku kan masih kecil, Kak. Adik-adik bisa berjuang untuk selalu berdoa. Milikilah waktu doa, baik untuk keluarga, sanak saudara, serta teman-teman. Terkhusus di pandemi ini, doakanlah bangsa Indonesia dan seluruh dunia agar dapat melewati pandemi ini dengan baik. Terima kasih adik-adik. Demikian cerita hari ini. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik semua. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Oke adik-adik, sekarang tiba saatnya untuk memberikan persembahan. Nah, adik-adik bisa memasukkan uang persembahan adik-adik ke dalam amplop. Dan jangan lupa tuliskan tanggal hari ini ya. Kalau sudah, kita angkat tangan kita dan bersama-sama kita katakan, apa yang ku bawa ini adalah persembahan untuk pekerjaan di ladang Tuhan. Persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ku bawa persembahan kepada Tuhan. Ku bawa persembahan kepada Tuhanku. Adik-adik, kita tadi sudah memberikan persembahan. Sekarang kita mau berdoa ya. Sebelum berdoa, kita mau nyanyi dulu. Nyanyi mana jempol? Oke, coba jempol kanannya diangkat. Sudah? Sekarang kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Mana jempol, mana jempol? Di sini, di sini. Apa kabar jempol? Kabar baik jempol. Sembunyi, sembunyi. Mana jari, mana jari? Di sini, di sini.
Yesus, Bapa yang Maha Baik, terima kasih banyak untuk berkat yang Tuhan boleh berikan kepada kami. Persembahan yang tadi kami berikan adalah ucapan terima kasih karena Tuhan sudah sangat baik kepada kami. Berkatilah setiap orang yang mengatur persembahannya supaya boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik semuanya, senang sekali Kak Isya kembali hadir untuk menyapa adik-adik yang ada di rumah. Hari ini kita akan kembali beraktivitas dan ada 2 aktivitas yang akan kita lakukan bersama. Untuk aktivitas yang pertama, nanti ada 2 gambar yang akan Kak Isya tampilkan. Lalu coba adik-adik tebak ya, di mana perbedaan dari kedua gambar tersebut. Untuk ini boleh dibantu oleh Mama Papa. Untuk aktivitas yang kedua, kita akan membuat bunga bersama-sama. Yuk, kita mulai aktivitasnya. Aktivitas pertama. Gambar yang adik-adik lihat saat ini adalah gambar Ibu Naomi, Ibu Ruth, dan Ibu Orpa. Sekarang tugas adik-adik adalah mencari berapa banyak perbedaan yang terdapat dari kedua gambar ini. Kak Isya kasih waktu 60 detik ya adik-adik. Selamat mengerjakan. Waktu selesai. Nah adik-adik, kira-kira ada berapa banyak perbedaan pada kedua gambar tersebut ya? Ada yang jawab 2, 3, atau ada yang jawab 5? Yuk kita lihat sama-sama perbedaannya. Jawaban yang benar adalah 3. Yang pertama, sapu tangan yang dipegang Ibu Orpa. Yang kedua, mata Ibu Naomi. Dan yang terakhir, tangan Ibu Naomi. Semoga adik-adik semua menjawab dengan benar ya. Aktivitas pertama selesai. Untuk aktivitas yang kedua, ini adalah alat dan bahan yang perlu untuk adik-adik siapkan. Yang pertama ada kertas putih. Yang kedua ada kertas origami atau kertas warna-warni. Ketiga ada pensil. Keempat spidol warna hijau. Kelima gunting. Untuk gunting diberikan ke Mama Papa saja ya adik-adik. Dan yang terakhir lem kertas. Langkah yang pertama adalah membuat lingkaran. Untuk pola lingkarannya ada lingkaran besar dan ada lingkaran yang kecil ya adik-adik. Setelah itu, kita gunting.
Adik-adik, aktivitas kita sudah selesai. Jadinya akan seperti ini. Cantik ya adik-adik? Nah, belajar dari cerita yang sudah diceritakan Kak Putri tadi, kita juga bisa berjuang loh adik-adik. Berjuangnya dengan cara apa ya? Berjuang untuk berdoa. Kita bisa berdoa sebelum makan, sesudah makan, atau kita bisa berdoa saat bepergian. Untuk doa tersebut bisa adik-adik tuliskan di sini ya adik-adik. Ada 6 kelopak bunga. Jadi ada 6 doa yang bisa adik-adik tuliskan. Demikianlah aktivitas hari ini. Sampai jumpa di aktivitas selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik. Sekarang kakak undang kita semua untuk berdiri. Kita akan bernyanyi bersama lagu Hatiku Gembira dengan gerakan ya. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Kita nyanyi sekali lagi ya adik-adik. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Adik-adik yang terkasih dalam Kristus, sekarang kakak mau ngajak kita untuk berdoa bersama. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah kami pada hari Minggu ini di rumah kami masing-masing. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan boleh menyertai dan memberikan kami kesehatan. Demikian juga untuk orang tua kami, kakak dan adik kami, dan seluruh keluarga kami. Kami berdoa juga agar kiranya keadaan setiap kami semakin membaik dari hari ke hari. Tuhan, kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu dan kami memohon penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik terkasih, ibadah kita sudah selesai. Sampai bertemu pada ibadah minggu berikutnya ya. Yuk, tetap jaga kebersihan dengan rajin mencuci tangan dan jaga kesehatan dengan makan makanan yang bergizi seperti sayur, buah-buahan, juga lauk pauk dan semua makanan yang sudah disediakan oleh keluarga kita. Tuhan memberkati.